Maka hati beliau begitu tersentak. Karena di atas tadi ada satu cahaya yang begitu indah sekali. Satu nur yang terang benderang yang akan menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para ulama, para hadirin, para ustadz, akramakumullah, rahimakumullah. Al-Imam Al-Allamah Ahmad ibnu Muhammad Al-Qastalani dalam kitabnya Mawahib Al-Laduniyah, beliau menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah memberikan sebutan kepada Nabi Allah Adam ini dengan kunyah Abu Muhammad. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, lima kannaitani bi Abi Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau memberi sebutan aku, memberi kunyah aku dengan sebutan Abu Muhammad? Ada apa ini ya Allah? Apa hikmahnya ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Irfa' raksaka ya Adam. Angkat kepalamu wahai Adam. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun mengangkat kepalanya. Beliau melihat ke atas. Maka hati beliau begitu tersentak. Karena di atas tadi ada satu cahaya yang begitu indah sekali. Satu nur yang terang benderang yang akan menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Maka Nabi Adam bertanya, Ya Allah, ma hadzal nur, ya Allah, ini nur apa ya Allah? Kenapa begitu hebat, begitu istimewa? Ini siapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laulahuma khalaqtuka wa ma khalaqtu sama'an wala arda. Wahai Adam, kalau bukan karena nur itu, wahai Adam, sekali-kali aku tidak akan pernah menciptakan engkau dan juga tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Dialah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada hari kelahiran Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
افتحوا أبواب الجنان كلها وأبواب السماء. Wahai para malaikat-malaikatku, kalian buka seluas-luasnya seluruh pintu-pintu yang ada di langit. Buka selebar-lebarnya semua pintu-pintu surga pada malam yang mulia ini. Maka malaikat pun penjaga-penjaga langit membuka pintu-pintu raksasa yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Surga Aden pun dibuka, Jannatul Ma'wa dibuka, surga Firdaus, Illiyin, Darussalam, Darul Khulad, semua dibukakan pada malam kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tampak bagaimana keindahan surga saat itu. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan, memberi hadiah kepada matahari tambahan cahaya, tambahan nur, sehingga bumi menjadi terang benderang sebagai penghormatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintang-bintang yang ada di langit pun seakan tidak mau kalah. Makhluk-makhluk luar angkasa yang begitu besar, laksana raksasa-raksasa ini turun meninggalkan langit menuju ke bumi, seakan mereka ingin melihat lebih dekat bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari langit pertama sampai langit ke bumi dibentangkan satu sutra putih, seakan sebagai tanda bahwa hari ini adalah hari besar, hari ini adalah hari mulia, hari ini adalah hari yang teragung sepanjang sejarah. Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati beliau begitu berkecamuk, campur aduk antara rindu, cinta. Beliau begitu takut apa yang akan terjadi kepada anak saya. Huru hara apa yang akan terjadi kepada bumi ini, apa yang akan menimpa alam semesta ini. Di tengah beliau benar-benar bingung, tiba-tiba dari langit turun wanita-wanita yang begitu indah sekali. Dari langit turun wanita-wanita yang begitu cantik, mempesona, seakan-akan mereka ini adalah bidadari-bidadari yang baru saja turun dari surga. Maka wanita tadi membawa aroma yang begitu wangi, semerbaknya sampai meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah pun bingung, dari mana wanita-wanita ini? Siapa mereka? Kenapa mereka bisa tahu tentang kelahiran anakku? Bukankah aku telah menyembunyikan kelahiran ini? Dari mana mereka bisa tahu? Maka wanita tadi senyum. Tuan, kenal saya? Saya ini adalah calon istri dari bayi yang akan lahir ini. Saya ini adalah Sayyidah Maryam Al-Batul, samping saya ini Asiyah Imra'atu Fir'aun, dan di sekitar kami ini adalah bidadari-bidadari dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kami untuk menghadiri acara kelahiran suaminya. Siapakah Sayyidah Maryam? Orang yang benar-benar menjaga kesucian dirinya, benar-benar menjaga kesucian dirinya sampai pintu kamarnya lapis menjadi 7. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina. Karena Maryam ini benar-benar menjaga kesucian dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan balasan yang serupa. Terlahirlah dari beliau satu bayi suci yang nanti akan memimpin huru-hara akhir zaman, yang akan menghancurkan kebatilan, yang akan memukul mundur kemungkaran, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Siapakah Asiyah Imra'atu Fir'aun? Dialah orang yang benar-benar menjaga imannya. Begitu mantap keyakinannya, begitu kuat pendiriannya, walaupun beliau tinggal di tengah-tengah kerajaan Fir'aun.
tapi sedikit pun tidak pernah bergeming. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Mereka ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini adalah wanita-wanita istimewa, ratu-ratu di surga, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan wanita biasa. Bukan wanita sembarangan. Bukan wanita-wanita yang sudah hancur hatinya hanya karena gombalan-gombalan palsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah semakin dekat kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 3 malaikat. Malaikat pertama membawa satu guci putih, begitu indah, di dalamnya ada air suci yang nantinya akan digunakan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua membawa bejana yang terbuat dari emas. Malaikat yang ketiga membawa lipatan-lipatan sutra yang di dalamnya ada stempel kenabian. Ketika di detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun dari langit sekelompok burung-burung ajaib yang patuknya terbuat dari batu zamrud. Sayapnya terbuat dari batu yakut. Mereka begitu gembira turun dari langit ke bumi dengan menghempas-hempaskan sayapnya hingga menutupi biliknya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Terpancarlah dari tubuh Aminah satu sinar. Terpancarlah dari tubuh Aminah satu cahaya. Cahaya tadi menyebar hingga meliputi seluruh dunia. Romawi pun tampak jelas dari Mekah pada malam itu. Saat itulah terlahirlah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmala minka lam tara qattu aini وأكمل منك لم تلد النساء. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kedua mataku ini memandang orang yang seindah engkau ya Rasulullah. Tidak pernah kedua mataku ini melihat orang yang sesempurna engkau, yang menyejukkan hatiku seperti engkau ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maka malaikat yang pertama langsung mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memandikannya dari air suci 7 kali. Setelah beliau dimandikan, disestempel di punggung belakangnya, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wahai Muhammad, pergilah engkau kemana saja, berhadapan dengan siapa saja, Romawi, Persia, siapapun, kapanpun, dimanapun, pasti mereka semua akan tumbang, semua mereka akan jatuh di bawah telapak kakimu wahai Muhammad. Setelah disestempel kenabian, langsung diselimuti dengan limut sutra, dan beliau diletakkan di antara kedua sayap malaikat tadi. Pandang ke atas. Dari atas langit tampak satu mendung raksasa, yang dari mendung tadi memancarkan satu sinar yang begitu indah sekali. Suara mendung tadi begitu bergemuruh, terdengar ringkikan-ringkikan suara kuda, terdengar suara hempasan-hempasan sayap. Mendung yang penuh nur tadi turun dari langit sampai ke kamarnya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Terdengarlah suara tanpa rupa yang begitu menggelegar,
طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وسورته. Wahai para malaikat-malaikatku, antar Muhammad berputar ke seluruh penjuru dunia, ajak dia ke ufuk timur, barat, selatan, ke utara, bawa dia masuk ke dalam dasar lautan, dasar samudra, sehingga semua makhluk tahu siapa dia, bagaimana kehebatannya, bagaimana keistimewaannya. Iring-iringan malaikat dengan kuda-kuda bersayap pun berjalan mengitari dunia. Terpancarlah nur nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Seakan tidak lagi perlu dengan bintang, seakan tidak lagi perlu dengan bulan, seakan tidak lagi perlu dengan matahari sekalipun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih terang daripada segala-galanya. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Seakan tidak perlu lagi dengan dokter, tidak perlu lagi dengan tabib, karena memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah obat dari segala penyakit. Ketika beliau berputar pada malam yang mulia itu, pada hari yang mulia itu, maka semua alam bergembira, para malaikat bergembira, ikan-ikan di lautan bergembira, gunung-gunung pun bergembira. Burung-burung pun terbang ke sana kemari berkicau-kicau tanda kegembiraan mereka. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Rahatil atyar. Burung-burung begitu bahagia, burung-burung begitu gembira, mereka begitu ceria. Tashdu, mereka bernyanyi-nyanyi, melantunkan syair, berkicau ke sana kemari, karena mengungkapkan isi hati mereka fi layalil maulidi, di malam penuh berkah, malam maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan kelahiran Nabi. Ada satu hal yang benar-benar dihargai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Tarhibul Mustaqin, Al-Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, dulu ada seseorang yatim. Dia ini ditinggal mati oleh ibunya. Maka ketika ditinggal mati oleh ibunya, dia begitu sedih sekali. Ini ibu saya yang paling memperhatikan saya, yang paling sayang dengan saya, sekarang sudah wafat. Maka saya berazam, saya kokohkan hati saya benar-benar niat semua warisan beliau tidak akan saya gunakan untuk dunia sedikit pun, hanya akan saya infakkan untuk agama. Maka beliau berjalan, ada kumpulan-kumpulan manusia sedang berzikir, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang bercerita tentang kisah kehidupan Nabi, kehebatan Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Maka dia ikut duduk di situ, dia dengarkan orang bayan tadi. Dia ikut baca Quran, ikut zikir, hatinya tampak tenang. Ini acara apa ini? Maka orang-orang mengatakan ini acara 12 Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tinggalkan acara tadi, tidur. Maka beliau bermimpi seakan-akan hari kiamat telah datang. Maka dia melihat orang-orang yang ada di neraka, melihat orang yang sedang dihisab, melihat orang yang disirat, melihat orang yang di mizan. Keadaan begitu genting sekali. Saat itu dia sudah duduk di surga.
Maka dia melihat surga-surga sekitar itu, ada surga yang begitu indah. Ada surga yang istananya tadi lebih megah, lebih sempurna, lebih enak dipandang daripada surga dia. Dia langsung berdiri mau masuk ke surga yang lebih indah tadi. Sampai di depan pintu maka ditahan oleh malaikat. Maaf Tuhan, ini bukan bagian kamu. Bagian siapa? Ini adalah istana khusus yang Allah hadiahkan, Allah khususkan, Allah berikan hanya untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya pada hari Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bagian kamu. Ini orang-orang yang bikin acara Maulid saja yang dapat istana ini. Maka dia langsung bangun dari tidurnya, semua harta warisannya diberikan pada acara Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang mulia ini bagaimana kegembiraan kita, bukan kegembiraan biasa, tapi kegembiraan yang menimbulkan amal, kegembiraan yang menimbulkan perjuangan, kegembiraan yang menimbulkan dakwah. Bagaimana mulai malam ini yang biasanya enggak tahajud, bagaimana malam ini tahajud. Yang punya harta diinfakkan hartanya. Bagaimana? Insyaallah. Yang enggak punya apa-apa, bantu temannya, cucikan bajunya. Sehingga kita berharap dengan kegembiraan kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Insyaallah. Insyaallah. Siap? Siap. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.